Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita hari ini akan menerangkan atau membahas materi tentang teks prosedur. Sebelum kita mengetahui teks prosedur, apakah kalian pernah melihat atau kalian pernah mendengar atau menjumpai teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Tentu pernah. Nah, apa itu pengertian dari teks prosedur? Pengertian dari teks prosedur yaitu suatu teks yang digunakan sebagai penjelas suatu tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Sering kita temui teks prosedur digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, membuat suatu hal, atau mengoperasikan suatu alat dalam kegiatan sehari-hari. Pernah kita temui teks prosedur dalam balik kemasan Indomie, mie instan seperti itu ya contohnya. Nah, itu adalah satu contoh dari teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kita temui. Oke. Setelah kita membahas pengertian dari teks prosedur, kita akan membahas struktur teks prosedur. Apa saja struktur yang ada di dalam teks prosedur? Struktur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan kita contohnya pada kalimat atau pada judul cara membuat bolu coklat seperti itu. Itu adalah tujuannya membuat bolu coklat. Benar sekali. Cara membuat robot dari bahan bekas. Tujuannya apa? Membuat robot dari bahan bekas. Betul sekali. Itu adalah tujuan dari teks prosedur yang kalian baca atau kalian temui. Nah, setelah pada tujuan, struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Pada alat dan bahan ini tertera apa saja yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Apa saja alat dan bahannya yang harus kita siapkan? Nah, contoh dalam teks prosedur untuk membuat bolu, contohnya adalah alat dan bahannya: siapkan setengah tepung terigu, siapkan setengah kilogram telur ayam. Nah, itu adalah contoh dari alat dan bahan yang ada dalam suatu teks prosedur. Lanjut, ketika kita sudah mengetahui tujuan, kita mengetahui alat dan bahan, lalu kita jumpai adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini tertera kegiatan apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Pada langkah-langkah, contohnya dalam membuat bolu coklat, contohnya ya, dalam teks prosedur, masukkan tepung terigu pada panci atau masukkan telur pada tepung terigu yang sudah disiapkan pada wadah, masukkan air pada panci. Itu adalah contoh dalam langkah-langkah. Jadi setelah bahan yang kita harus siapkan, lalu kita langkah-langkahnya bagaimana, diapakan bahan-bahan dan alat-alat tersebut. Itu adalah langkah-langkah. Nah, lanjut, setelah langkah-langkah terpenuhi, ada penutup. Jadi ada 4 tadi ya: tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, yang keempat yaitu adalah penutup. Nah, penutup ini suatu penekanan bahwa kita selesai melakukan semua langkah-langkah yang harus kita lakukan. Biasanya dalam teks prosedur itu ada kata selamat. Selamat menikmati adalah contoh dari suatu teks prosedur. Di dalamnya terdapat struktur penutup. Nah, itu contoh struktur penutup dalam teks prosedur seperti itu. Selamat menikmati, selamat mencoba, selamat menggunakan. Nah, kata selamat saat kita selesai menggunakannya atau kita bisa mencicipi makanan yang sudah jadi. Itu adalah contoh dari penutup. Nah, tadi kita mengetahui pengertiannya, apa itu pengertian dari teks prosedur, lalu kita mengetahui strukturnya apa saja. Kita yang terakhir mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Apa saja kaidah kebahasaan yang ada di teks prosedur? Nah, kita akan pelajari berikutnya. Dalam teks prosedur terdapat 3 kaidah kebahasaan yang sering kita jumpai dan sering kita temukan.
Yang pertama adalah kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Pernah kalian dengarkan ya pasti kan? Nah, kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah untuk melakukan suatu kegiatan, di mana kalau dalam teks prosedur kita melakukan suatu kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, perintahnya contoh siapkan, kalau dalam alat dan bahan, dalam struktur alat dan bahan, contoh kalimat imperatif ini contohnya siapkan telur setengah kilo. Kita disuruh menyiapkan telur setengah kilo. Nah, kita diperintahkan untuk menyiapkan telur setengah kilo. Kalau dalam langkah-langkah, dalam contohnya dalam kalimat imperatif, tuangkan air ke dalam baskom. Nah, contoh itu dalam langkah-langkah kalimat perintah, kita perintah untuk menuangkan air dalam baskom. Lalu setelah kalimat imperatif ada kaidah kebahasaan kedua, yaitu kata konjungsi temporal. Kata konjungsi temporal itu apa? Kata konjungsi, kata penghubung. Yang dimaksud kata konjungsi tadi kata penghubung yang menghubungkan antara dua kegiatan dalam urutan waktu tertentu. Jadi contoh setelah itu, kemudian, lalu setelah itu kemudian. Dalam langkah-langkah itu sering kita jumpai contohnya seperti ini. Setelah itu, taruh panci dalam kompor. Setelah itu tunggu hingga 5 menit. Jadi menunggu dan taruh panci itu ada hubungan terkaitan waktu, jadi berurutan. Nah, itu ada, setelah itu adalah termasuk contoh dari kata konjungsi temporal. Nah, setelah dari kaidah kebahasaan pertama itu apa? Kalimat imperatif. Yang kedua kata konjungsi temporal. Yang ketiga yaitu kata keterangan. Nah, kata keterangan biasanya terdapat waktu, tempat, masa, ya seperti itu. Itu ada di langkah-langkah maupun alat dan bahan. Kalau contoh di alat dan bahan, kata keterangan itu keterangan masa atau waktu. Kalau keterangan masa, contohnya dalam alat dan bahan, itu siapkan 50 gram vanila. Nah, itu contoh 50 gram adalah kata keterangan masa. Kalau dalam langkah-langkah, itu contohnya kata keterangan yaitu masukkan air ke dalam botol, tunggu hingga 50 menit. Nah, 50 menit adalah waktu, atau aduk selama 20 menit. Aduk adonan selama 20 menit. Itu adalah contoh dalam langkah-langkah yaitu kata keterangan, kaidah kebahasaan kata keterangan. Seperti itu. Setelah kita mempelajari apa pengertiannya, apa itu strukturnya apa saja, lalu kita dalam kaidah kebahasaannya, semoga kita bisa mempraktekkan ataupun memahami dengan jelas, dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.